Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradian Musna. Identitas sosial dan konstruksi asosiasinya. Pertemuan antar kelompok biasanya dipenuhi dengan rasa kecemasan dan kecanggungan. Menurut perspektif negosiasi identitas, kesadaran identitas budaya atau etnis kita menjadi lebih menonjol dengan kondisi sama. Kita menghadapi ancaman interaksi dan mengalami kerentanan emosional. Yang kedua, ketika menemukan penilaian identitas yang mengarah pada kebanggaan keanggotaan grup. Yang ketiga, kepada identitas keanggotaan distigmatisasi secara negatif. Lalu yang keempat, ketika identitas keanggotaan distigmatisasi pada tingkat stereotip positif. Teori identitas sosial. Menurut teori identitas sosial, orang dapat meningkatkan citra diri keanggotaan dalam dua cara. Yang pertama, meningkatkan identitas dalam kelompok mereka atau memperkuat identitas pribadinya mereka. Lalu kategori sosial. Kategori sosial merupakan kualitas dasar kognisi yang menawarkan kita cara untuk mengelola lingkungan kita yang kacau dengan cara yang dapat diprediksi dan efisien. Kategori sosial mempengaruhi kecenderungan kita untuk menonjolkan perbedaan antara kategori keanggotaan dan meminimalkan variasi dalam masing-masing kategori. Perbandingan sosial yaitu perlunya identitas sosial yang positif untuk mendorong individu membandingkan kelompok identitas mereka yang menonjol dengan kelompok sosial lain yang relevan. Saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang intergroup attribution, a sense making process. Jadi, dari kategorisasi sosial hingga pembedaan pemaparan sosial, intergroup attribution atau atribusi antar kelompok adalah proses yang alami dari suatu proses interaktif. Proses atribusi antar kelompok membantu kita memahami pertemuan antar kelompok. Itu membantu kita untuk menafsirkan dan mengevaluasi peran kita dalam status keanggotaan kelompok dan berperan dalam interaksi kita. Bersama dengan proses identitas sosial, proses atribusi itu mempengaruhi pembentukan stereotip dalam kelompok atau di luar kelompok dan bagaimana kita berprasangka. Lalu saya akan membahas tentang attribution theory atau teori atribusi. Atribusi itu sendiri artinya bagaimana kita membuat suatu pandangan mengenai orang lain. Nah, atribusi kita lakukan ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang itu dan mencoba mengetahui kenapa orang itu bisa melakukan perilaku itu. Menurut Fritz Heider, sebagai pencetus teori atribusi merupakan teori menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal, misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal, misalnya tekanan, situasi, atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka. Dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami, teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut, serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Fritz Heider juga mengatakan bahwa kekuatan internal dan kekuatan eksternal
itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu. Misalnya, dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap pekerjaannya. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya. Menurut teori atribusi dari Harold Kelly 1972, kita menyimpulkan kausalitas internal atau eksternal dengan memperhatikan 3 hal. Yang pertama, konsensus, merupakan tingkatan di mana orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Apakah orang lain bertindak sama seperti penanggap? Yang kedua, ada konsistensi, merupakan tingkatan di mana seseorang menunjukkan perilaku yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah penanggap bertindak yang sama pada situasi lain? Dan yang ketiga, kekhasan atau keunikan, merupakan tingkatan di mana seseorang berperilaku secara serupa dalam situasi yang berbeda. Apakah orang itu bertindak yang sama pada situasi lain atau hanya pada situasi itu saja? Proses atribusi menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku dari orang lain. Perilaku orang lain dapat diperiksa atas dasar konsensus, konsistensi, dan keunikan. Jadi, teori atribusi adalah teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang. Menurut Ivan Savage, teori atribusi merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Pada umumnya, para ahli psikologi berasumsi bahwa orang menetapkan sikap mereka sendiri dengan mempertimbangkan bermacam-macam kognisi dan afeksi dalam kesadaran mereka. Akan tetapi, menurut Ben, individu mengetahui sikapnya sendiri, bukan melalui peninjauan ke dalam dirinya sendiri, tetapi mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Fritz Heider tahun 1946, seorang psikolog bangsa Jerman, mengatakan bahwa kita cenderung mengorganisasikan sikap kita sehingga tidak menimbulkan konflik. Contohnya, jika kita setuju pada hak seseorang untuk melakukan aborsi, seperti juga orang-orang lain, maka sikap kita tersebut konsisten atau seimbang, balance. Namun, jika kita setuju aborsi tetapi ternyata teman-teman dekat kita dan juga orang-orang di sekeliling kita tidak setuju pada aborsi, maka kita dalam kondisi tidak seimbang atau imbalance. Intinya, sikap kita senantiasa kita sesuaikan dengan sikap orang lain agar terjadi keseimbangan, karena dalam situasi itu kita menjadi lebih nyaman. Heider juga menyatakan bahwa kita mengorganisir pikiran-pikiran kita dalam kerangka sebab dan akibat. Teori atribusi menjelaskan bagaimana orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dalam diri seseorang sehingga memahami tingkah laku seseorang dan orang lain. Setiap individu pada dasarnya adalah seseorang yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Itu menurut Heider tahun 1958. Fritz Heider, pendiri teori atribusi, mengemukakan beberapa pendapat yang mendorong orang memiliki tingkah laku tertentu, yaitu yang pertama, penyebab situasional, orang dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang kedua, adanya pengaruh personal, ingin mempengaruhi sesuatu secara pribadi. Yang ketiga, memiliki kemampuan, mampu melakukan sesuatu. Yang keempat, adanya usaha, mencoba melakukan sesuatu. Yang kelima, memiliki keinginan. Lalu adanya perasaan. Yang ketujuh, rasa memiliki. Kedelapan, kewajiban. Kesembilan, diperkenankan.
Haider membagi sumber atribusi ini menjadi dua, yaitu atribusi internal atau atribusi disposisional, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi. Yang kedua, atribusi eksternal atau atribusi lingkungan, yaitu tingkah laku seseorang yang berasal dari situasi tempat atau lingkungan atau luar diri orang yang bersangkutan. Jadi, seorang PR memiliki peran penting karena harus bisa mengerti kebiasaan orang lain supaya saat berkomunikasi sama orang lain bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita juga harus bisa mengenali karakteristik dari orang lain. Jadi kayak gimana kebiasaan itu bisa ngebuat orang bisa nyambung atau enggak saat sedang berkomunikasi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Priyani. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang pola pikir filter afektif dan kognitif. Di sini pola pikir ini mengacu pada emosi reaktif kita dan lensa persepsi yang kita gunakan dalam menafsirkan dan mengevaluasi perilaku anggota kelompok luar. Mereka membentuk bagian dari pola pikir kita. Jadi tuh suatu kelompok ini memiliki pandangan mental tentang bagaimana berurusan dengan anggota kelompoknya dan juga anggota kelompok di luar kelompoknya. Nah, lensa afektif dan kognitif ini meliputi persepsi, etnosentrisme, stereotip, dan juga prasangka. Yang pertama, persepsi antar kelompok, di mana persepsi manusia adalah proses pemilihan isyarat lingkungan sosial yang mengorganisasikannya ke dalam beberapa pola yang koheren dan menafsirkan pola itu. Persepsi selektif, organisasi, dan proses interpretasi sangat dipengaruhi oleh sosialisasi budaya kita. Fungsi persepsi antar kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, persepsi adalah sebagian besar fenomena subjektif. Ini tuh umumnya membangun realitas dari apa yang ingin kita pahami. Pada dasarnya proses ini tuh luas. Yang kedua itu persepsi adalah kategorikal. Persepsi ini menggunakan kategori sosial atau bahasa untuk memandu harapan kita dalam interaksi antar kelompok yang sebenarnya. Yang ketiga itu ada persepsi adalah selektif. Persepsi ini tuh memilih informasi yang sesuai dengan kategori harapan kita dan mengabaikan rangsangan lain yang masuk dalam lingkungan yang syarat informasi. Yang keempat, pola perseptual cenderung konsisten. Ini tuh melihat sesuatu dengan cara yang tertentu dan cenderung terus melihat pola yang sama meskipun ada bukti yang saling bertentangan. Yang kelima itu persepsi sebagian besar merupakan proses yang dipelajari. Maksudnya itu persepsi itu dipelajari melalui sosialisasi budaya kita. Dan yang keenam, yang terakhir, persepsi antar kelompok menonjolkan perbedaan kelompok. Yang kedua ada etnosentrisme dan komunikasi. Etnosentrisme sendiri itu artinya itu kita memegang pandangan dan standar yang kelompok kita atau kita sendiri miliki dan membuat penilaian tentang nilai-nilai dan kepercayaan kelompok kita sendiri. Komunikasi sendiri adalah kegiatan timbal balik yang melibatkan pembicaraan bersama dan kadang-kadang berbagi keheningan. Ini mengonfirmasi komunikasi bisa menjadi pengalaman efektif yang kuat, kadang-kadang menyebabkan perubahan dalam pola pikir. Yang ketiga, stereotip dan komunikasi, yang dimana stereotip ini merujuk pada keyakinan yang dipegang secara tidak sadar tentang suatu kelompok anggota. Konten stereotip ini dapat mengaitkan informasi positif dan negatif. Ada berbagai jenis stereotip. Pertama itu istilah auto stereotip merujuk pada apa yang ada dalam pikiran orang tentang diri mereka sendiri sebagai suatu kelompok. Misalnya itu saya kan orang Indonesia, nah berarti saya juga punya pemikiran tentang diri saya yang orang Indonesia ini. Terus itu ada heterostereotype, di mana ini tuh merujuk pada apa yang dipikirkan suatu kelompok tentang kelompok lain. Misalnya itu saya tuh orang Indonesia,
saya itu pasti mikirin apa pendapat orang orang Jepang tentang saya gitu. Ketika stereotip memiliki tingkat validitas eksternal yang mereka dikenal sebagai sosiotype, itu tuh maksudnya tuh perbedaan dapat dibuat antara stereotip normatif dan stereotip pribadi. Nah, stereotip normatif ini mengatur kapan kita membuat dugaan berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh mengenai kelompok lain melalui informasi dari buku-buku. Terus itu yang kedua ada stereotip normatif. Ini tuh mengatur kapan kita membuat dugaan berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh mengenai kelompok lain melalui informasi dari buku-buku. Kemudian itu ada juga stereotip pribadi yang terbentuk sebagai hasil dari pengalaman pribadi kita dan kontak yang terbatas dengan kelompok lain. Namun stereotip pribadi ini juga bisa salah karena pengalaman kontak kita mungkin didasarkan pada sampel yang sangat miring. Kemudian praktik-praktik diskriminatif. Sementara prasangka merujuk pada perasaan antagonistik dan yang luas terhadap anggota-anggota kelompok luar. Diskriminasi mengacu pada tindakan verbal dan nonverbal yang melakukan sikap berprasangka semacam itu. Menurut Fagin tahun 1989, tipe dasar praktik diskriminasi ada dalam masyarakat. Yang pertama itu mengisolasi diskriminasi. Yang kedua itu diskriminasi kelompok kecil. Yang ketiga itu diskriminasi institusional langsung, dan yang terakhir yang keempat diskriminasi kelembagaan tidak langsung. Kemudian yang kelima yang terakhir itu adalah pengurangan prasangka dan diskriminasi. Orang-orang memiliki prasangka sikap yang terlibat dalam praktik-praktik diskriminatif karena banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah emosi dasar, ketakutan. Ketakutan menimbulkan kerentanan emosional dan ketidaknyamanan serta ketidakamanan juga. Kita tuh bisa melakukan hal berikut dengan yang pertama, kita tuh harus mengekspresikan rasa marah kita. Kalau misalnya kita nggak suka dengan ketidakadilan yang kita sedang derita, kita tuh bisa mengekspresikan rasa marah kita itu. Yaitu yang kedua, bersikap empatik. Maksudnya itu kita tuh bisa merasakan pengalaman trauma orang lain gitu. Kayak ibaratnya kita tuh memposisikan diri kita tuh di orang yang sedang didiskriminasi tersebut gitu. Terus yang ketiga, kita tuh bersedia menjadi tidak nyaman. Maksudnya itu tidak nyaman di sini tuh kita tuh harus tidak nyaman dengan apa yang orang lain ceritakan tentang pengalamannya gitu. Kita tuh ikut merasakan diri dia. Terus itu yang keempat, mampu mengenali bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman yang dapat kita pahami sebelumnya. Jadi itu kayak kita tuh punya pengalaman yang sama dengan dia. Jadi kita tuh bisa relate gitu sama apa yang dia rasakan. Terus itu yang kelima, kita tuh harus memahami etnisitas sebagai fenomena yang dialami banyak orang yang beragam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.